Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang segar ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah taala bisa melanjutkan rangkaian ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari ke-25. Tidak terasa yang berlalu begitu cepat dan tinggal sisanya yang mungkin akan terasa lebih lama karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu untuk kita bisa berakhir. Itulah yang kemudian oleh Luqman kepada putranya menjadi sebuah pesan tauladan yang sungguh sangat mulia, bahwa mensyukuri atas semua ketetapan Allah adalah akan bermanfaat untuk masing-masing diri kita. Bahkan pada saat kita pertama kali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat istirahat kita, kalimat syukur itulah yang juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang menjadi ketetapan hidup, bagaimana menghasilkan sesuatu yang positif sampai dalam persangkaan dan hati pun kita juga mensikapinya dengan baik pula. Salawat dan salam semoga tetap terima kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita awali dari ayat ke-14 di surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dunia ini memang terasa indah. Zuyyina linnas hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan mata manusia. Dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ad-dunya halun, dunia itu manis, wahadiratun, hijau dan indah. Kalau orang melihat sesuatu yang manis, hijau, indah, itu pasti. Bukti karpetnya saja hijau, supaya sujudnya manis. Lama sebentar sujudnya, lumayan sebentar. Karena karpetnya hijau, kita bisa berlama-lama sujud 2 rakaat 20 menit gitu ya. Kira-kira insyaallah nanti akhir insyaallah ada gerhana matahari insyaallah. Nah, itu kesempatan latihan sholat lama 2 rakaat 1 jam. Gitu. Kenapa? Karena karpetnya hijau, sujudnya harus lebih lama ketimbang berdirinya gitu. Atau minimal sama. Nah,
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat, disebutkan apa saja yang dijadikan rasa indah. Minan nisa, ibu-ibu sekalian, panjenengan termasuk dalam sesuatu yang dikategorikan terasa indah dalam pandangan mata manusia. Maka berapa banyak wanita-wanita yang justru menjerumuskan karena belakangnya wanita tidak terdapat kata solihah. Innamad dunya mata, kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'iha mar'atus solihah, dan sebaik-baik kesenangan, sebaik-baik kenikmatan yang ada di dunia itu adalah seorang wanita yang berstatus sebagai wanita salihah. Wal bani, dan juga anak-anak. Orang yang tidak, mohon maaf, tidak dikaruniai anak akan sedih. Orang yang baru saja menikah, cita-citanya segera punya keturunan. Dan pada saat putra putri ini kemudian mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, maka kita akan banggakan di mana-mana. Sungguh sangat indah dalam pandangan mata manusia. Berikutnya wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, perbendaharaan berupa emas dan perak, wal khayl, kendaraan, musawwamati wal an'am, ternak, wal ars, dan perkebunan. Digariskan di situ dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya kesenangan yang ada di dunia. Senang kita melihatnya, cuman itu hanya selama kita masih di dunia. Selama kita masih di dunia, kita bisa melihat itu, kita bisa menikmati itu, kita bangga kalau punya itu. Tapi Allah Ta'ala sampaikan kembali, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kalau ada kata-kata tempat kembali, berarti kita pernah berangkat. Kalau kita kembali, berarti kita pernah berangkat. Bapak Ibu kembali dari masjid setelah sholat Isra, berangkatnya dari mana? Kembali. Jadi kalau ibu bapak tidak kembali, berarti tersesat. Bapak nanti kok gak mulai-mulai. Wah, pun mantuk man. Dari mana? Kok gak toto man? Saya kalau kesasar. Nanti maksudnya orang yang pergi berangkat dari satu tempat, suatu saat harus kembali. Kalau tidak kembali berarti dia kemana? Wong tempatnya dari situ. Makanya ini menjadi, masya Allah, mudah-mudahan judul ini benar-benar nanti masuk ke hati saya dan penjenengan. Apa judulnya tadi? Masya Allah. Berpisah untuk kembali apa? Kembali berjumpa. Ini kalimatun qasir dzu ma'nan 'amik. Katanya pendek, sederhana, tapi kalau kita ungkapkan itu, ini panjang. Berpisah untuk kembali berjumpa. Padahal orang-orang sering mengatakan, kenapa dulu kita berjumpa kalau akhirnya Masya Allah. Kita jawab, kita nggak mengatakan berpisah. Kenapa kita dulu berjumpa kalau akhirnya berpisah? Itu kata orang iman nggak boleh begitu. Orang iman berpisah untuk kembali berjumpa. Maka ini yang kemudian kita dasarkan bahwa apapun bagaimanapun lika-liku kehidupan, perjalanan hidup yang kita lalui, ternyata
Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, suatu saat engkau harus kembali. Maka wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Di tempat itulah kita dulu manusia dicipta. Di tempat itulah manusia pertama dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga para malaikat Allah Ta'ala diperintahkan untuk sujud hormat. Meskipun sebelumnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat dengan kapasitasnya qul taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kau jadikan manusia pada tambah rusak. Ini bukan berarti kemudian berarti ada manusia sebelumnya, enggak. Kita beli perumahan itu sudah ada rumahnya apa belum? Suruh bayar dulu apa sudah ada dulu? Bayar dulu. Berarti tidak ada rumahnya? Belum. Ada. Rumahnya ada? Ada. Wong sudah jual beli kok. Jual beli yang tidak ada barangnya tidak boleh. Ada rumahnya? Ada. Buktinya apa? Ini. Iya. Mau bikin lebar berapa? Luas berapa? Tanahnya berapa? Ada kan? Ada. Speknya ada. Saya dengan beli rujak itu rujaknya sudah ada, mau dibuatkan dulu. Coba kalau rujaknya dulu ada mau dibeli, kira-kira rasanya gimana? Mak membahas rujak si ngoncei, begitu Mas ya. Artinya rujaknya ada, bukan ada, baru kemudian dijual. Artinya ketika mereka mengatakan apakah manusia ini nanti tidak bikin kerusakan, tahu wa nafsu wa masawaha fa'alhamaha fujuraha taqwa. Manusia itu punya potensi, satu potensi baik, ya kalau baik qad aflaha man zakkaha. Tapi kalau potensi buruk itu yang dominan, qad khaba man dassaha. Jadi rusak. Makan, mohon maaf, bikin satu porsi apa bikin banyak? Banyak habis apa enggak? Itu sudah. Ya, saya kenal misalnya, mohon maaf, pengen dikasih bagian hadiah, pengen satu apa banyak? Banyak. Kalau banyak dibuat sendiri apa? Enggak. Lalu itu maksudnya. Ini yang kadang-kadang waqad khaba man dassaha. Makanya mereka mengatakan ada fiha wa yusidu fiha wa yasfiku dima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Padahal malaikat sudah menjadi wanan nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami pekerjaannya itu sudah ibadah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, zikir sudah. Layak sudah Allah ma'amarum, kami tidak akan pernah bermaksiat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu, engkau tidak tahu. Jangan sekalian, manusia dulu dicipta. Setelah dicipta, ditempatkan di mana? Di surga. Dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, manusia harus menjalani hidup di dunia ini. Apakah di dunia ini kemudian abadi? Kata Nabi SAW, kun fid dunia, kun jadilah kau fid dunia, di dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka, kayak atau bagikan, laksana gharibun. Ini adalah bukan tempat kita. Ketika bahasa Nabi SAW, jadilah atau jadikan duniamu sebagai tempat yang asing bagimu, bukan tempat tinggal. Kita pergi ke satu tempat itu asing bagimu. Hati-hati kan? Hati-hati. Ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita nggak semata-mata, nggak seenaknya. Kenapa? Ini bukan wilayah kita, ini bukan daerah kita. Jangan-jangan kita mau berbuat salah. Jangan-jangan kita mau keluar jam sekian, di sini nggak boleh keluar. Jangan-jangan kita mau memetik, mengambil, ternyata ini pantangan. Kita hati-hati, kita tanya, kita cari petunjuk, kita cari arahan supaya kita tidak
melakukan kesalahan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, atau seperti seorang pengembara. Itu tempat bukan tempat tinggal kita, itu tempat asing bagi kita. Dunia ini adalah tempat kita sedang bersafar. Ketika kita bersafar, nginep di tempat safar atau balik pulang? Kalau orang sedang mengembara, kemudian ternyata dia singgah di satu tempat, menetapkan hidupnya di sana, dia bukan seorang pengembara. Dia pergi atau dia bersafar, suatu saat pasti akan kembali. Makanya istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu raji'un? Kembali. Kita ini miliknya Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau kita ini miliknya Allah, ditetapkan lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di antara langit dan bumi, langit ke bawah, bumi ke atas, itu semuanya miliknya Allah. Yang kadang-kadang kita menganggap, oh itu milik saya, gitu. Karena milik saya, orang lain nggak boleh ikut punya. Karena orang lain nggak ikut punya, maka yang harus bisa memanfaatkan hanya saya. Kata Allah, nggak boleh. Semuanya itu miliknya Allah. Kapan-kapan kalau Allah yang punya itu ngambil, kapan-kapan Allah yang memiliki itu memberi. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya apapun miliknya Allah, kapan-kapan yang dikasih, kapan-kapan yang diambil kembali. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Masing-masing setiap sesuatu diberi waktu, jatuh tempo sendiri-sendiri. Kapan manusia itu lahir? Kapan manusia itu diberi? Kapan manusia itu dipanggil kembali? Kapan terjadi? Kapan tertunda? Apapun kejadian, semua tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, hai qalam, tulis. Apa yang harus saya tulis ya Allah? Semua kejadian sampai dengan akhir. Ketika sudah tertulis, rufi al-qalam, tinta sudah kering, pena sudah diangkat, gak akan berubah. Termasuk hari ini saya di Nurul Majid. Kita subuhan di sini. Bisa jadi ada yang berencana subuhan di sini, ternyata tidak jadi apapun. Nah, itu semua berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi, satu, kita dulu pernah punya tempat asal semua manusia itu adalah di surga. Yang kedua, kita sedang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk melalui proses perjalanan hidup. Yang proses perjalanan hidup itu ada 4 fase, 2 fase sama, 2 fase sama. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Asalnya kita itu mati. Kita dicipta dari apa? Bapak Ibu dicipta dari apa? Tanah. Itu Nabi Adam. Saya jenengan sari pati tanah. Bahasanya begitu. Jangan saya dicipta dari tanah. Tanah mana? Itu Nabi Adam. Min ayati khalaqakum min turabin tsumma idza antum bashar. Di antara tanda Allah, Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang digumpal langsung dari manusia. Itu Nabi Adam. Itu Nabi Adam. Saya jenengan bukan lagi tanah, tapi masih ada unsur tanah. Makanya suatu saat kalau kita wafat, kita dikembalikan ke tanah. Makanya jangan sampai kita bangga kalau nggak injek tanah. Bahasanya gitu. Wa kuntum amwatan, kita ini mati, tanah itu mati. Fa'ahyakum, kemudian hidup. Kita diberikan kehidupan. Janin kadang-kadang belum dikatakan hidup.
belum disebut makhluk hidup pada saat belum ada ruh. Baru dikatakan hidup kalau sudah ada ruh. Bapak Ibu saya dengar ini ada ruhnya. Ada. Posisinya di mana? Posisinya di mana? Di situ. Situ mana? Ya, kita tak bisa menjawab kedua. Saluna ka'ani ruh, kulin ruh min amri rabbi. Sudah urusan yang kita tidak mampu, tak usah kita jawab. Roh itu urusannya Allah. Kita ini ada rohnya, tanda ada rohnya kita hidup, kita bergerak. Kalau nggak bergerak itu nggak hidup. Wong ada hidup aja nggak bergerak. Kan gitu, masih hidup. Bah ini masih hidup, tapi nggak bisa bergerak. Itu namanya hidup tapi nggak bisa bergerak, namanya stroke. Tapi itu, ini masih hidup. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mendurhakai Allah, jangan mengingkari ketetapan Allah, karena dulu kita ini mati, kemudian hidup. Setelah hidup, dimatikan lagi. Summa yumitukum, dua fase kematian. Summa yuhyikum, kemudian yang terakhir hidup. Berarti fase perjalanan hidup kita berakhir dengan fase hidup. Kondisi keadaan nanti yang terakhir akan hidup, dan sudah tidak ada yang namanya mati. Dalam sebuah riwayat, mati, kata Nabi SAW, diwujudkan di depan manusia. Nanti Allah katakan diwujudkan seperti seekor kambing. Kambing itu di depan manusia disembelih. Hari ini mati sudah mati. Apa itu mati sudah mati? Qad matal maut. Yes, matal maut. Itu matal maut. Bagaimana mati sudah mati? Artinya la yamutu fiha wa la yahya khalidina fiha abad. Tidak akan mungkin orang itu mengalami mati lagi, karena matinya cuma fase 2. Dulu kita berharap dari mati, kemudian dimatikan lagi, dan mati yang kedua ini adalah mati yang sejenak, tidak lama. Dalam hadis Barok bin Azib dalam riwayat Ahmad yang sangat panjang, kematian seorang itu sejenak, sampai dilaporkan kepada Allah kalau orang soleh, kalau orang yang durhaka tidak akan diterima dan tidak dibukakan langit, langsung dilemparkan. Begitu kemudian dia dihidupkan kembali di alam yang berikutnya. Summa ilaihi turja'un. Mati, hidup, mati, hidup, dan posisi kembali kita nanti dalam posisi hidup. Tinggal pertanyaannya, hidupnya hidup ulaika hum khairul bariyah atau ulaika hum syarrul bariyah. Gak bisa saya nanti pilih yang mati saja. Mati di mana? Makanya mati tidak akan mungkin menjadi akhir dari perjalanan kehidupan. Makanya kita tidak usah takut sebuah kematian, karena mati belum fase yang terakhir. Kalau kita takut mati, berarti dulu harusnya tidak pernah mati. Wong kita ini dulu mati, benda mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi. Artinya ini sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Kenapa orang takut mati? Karena yang dikhawatirkan itu yang terakhir. Kenapa orang takut mati? Karena terakhirnya ini tidak siap. Kenapa orang khawatir mati? Karena di tempat dia hidup ternyata belum sesuai dengan harapan. Bapak Ibu, penjenengan termasuk orang yang mendapatkan satu hidup rumah di komplek Galaksi beserta isi perabotan, beserta kendaraan, dan di sana juga disiapkan rekening yang full untuk 7 turunan. Kira-kira pindah dari Anggrek Mas dibawa apa? Pindah orang tua. Kira-kira berangkat orang tua apa? Yang lain-lain diringkesi, dinaikkan truk, kemudian dipindah ke sana, atau ditinggal semuanya pindah orang tua?
milih pindah orang tok ya. Kenapa kita milih pindah orang tok? Di sana berlipat-lipat dari yang sekarang kita tempati sekarang. Di sana sudah dijamin, perlu dilihat dulu, lihat dulu silakan. Dilihat dulu. Loh, lah nenek tahun ngarep, bulan ngarep, apa besok ya? Pindahnya bulan depan, tahun depan, apa besok, apa habis ini? Pindahnya habis ini. Awas. Pindahnya habis ini loh ya. Sebenarnya sudah ngomong pindahnya habis ini loh. Ini ngarahnya ke sono loh ini. Ini harus diketahui. Galaksi itu mana sana? Gimana posisinya? Jangan-jangan lebih kecil, lebih baik dari yang di sini. Ternyata dicakup. Ternyata begini ya. Ya, loh, kalau begitu saya tidak mau bulan depan, maunya kapan? Itu orang awam. Mohon maaf, hari ini yang kos, yang pondok, yang asrama, yang jauh dari rumah, kemana saja, ya kan? Karena sebentar lagi akan ada liburan yang dibiasakan untuk kembali ke rumah berkumpul bersama. Apa yang mereka persiapkan? Kalau jadi anak pondok mau perpulangan, itu 2-3 hari itu pikirannya sudah tidak di pondok. Ya, di kos-kosan, itu kalau sudah pulang, tiket itu sudah pulang. Mudik itu, sekarang nanti jalur yang mana? Jangan sampai kemudian masuk jalur yang kemudian macet. Cari tempat, sekarang dipersiapkan. Berapa lama? Senang batin, angan-angan. Saya nanti kalau pulang main ini, kalau main ini kemudian sampai sana saya bawakan ini, saya bawa ini. Seperti itukah persiapan-persiapan kita ketika kita mau pulang? Hari ini kita sedang bepergian, maka suatu ketika saya dengan harus siap-siap untuk kembali pulang. Siap-siap untuk kembali pulang. Kenapa? Karena tempat tinggal kita tidak di sini. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tempat tinggal yang terbaik itu ada di sisi Allah. Dan saya dengan selalu membaca dan mendengar ayat wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Khairul laka minal ula, lebih baik ketimbang yang sekarang. Sudah ngomong tadi, ya, pindahnya nggak tahun depan, nggak bulan depan, karena tahu informasinya rumah di sana berlipat-lipat dari yang di sini. Pengen pindahnya kapan? Bu, sabar dulu, ini kendaraannya nggak ada. Pokoknya golek no. Aku pengen nggoni pindah habis ini. Ya apa caranya? Wah, kenapa? Karena tahu tempatnya di sana. Hadirin sekalian, pada Allah, Ramadan tinggal menghitung hari. Seolah yang 24 hari lalu seolah berjalan begitu sangat cepat. Tidak hanya Ramadan, kehidupan kita di masa lalu pun seolah sangat singkat. Kayak kemarin kita baru didudukkan di sebuah pelaminan. Kalau kita buka foto, ya, hari ini untuk duduk kembali pun berdirinya sudah susah. Dan gitu. Dulu kita, masya Allah, duduk di masjid mau kayak apa, dengan model seperti apa, kita tahan. Wah, hari ini kita duduk di masjid itu cari yang nyaman. Cari yang nyaman. Kalau punggungnya tidak kuat ya disedenke, kalau dingin tidak kuat ya
mati itu banyak nih makanan tuh, masya Allah. Ternyata yang kita cari, yang kita inginkan itu suatu saat berangsur mundur, sudah tidak mau lagi loh sama kita. Tambah sepuh usia kita, makan tidak tambah, tidur pun juga tidak bisa. Pakaiannya anak muda kalau kita pakai jadi seperti apa? Mbak lambine arek enom kok sampean enggak kaya wong nom ganteng apa edan lambine wong tuwek. Artinya apa? Dunia yang selalu kita jadikan sebagai tujuan, habis-habisan kita kerahkan semuanya, waktu sampai kemudian kita lemah, ternyata dunia nggak mau sama kita, nggak mau lagi sama kita. Masa depan yang tersisa beberapa saat Ramadan yang ke depan rasanya lama, lebih lama ketimbang yang berlalu. Masa depan kenapa kok terasa lama? Kadang-kadang kita sedang bepergian kemana, kan? Ketika tempat itu belum pernah kita datangi, nyampe kamu gak tutup kan gitu. Kok gak nyampe? Tapi ketika sudah sampai sana, baliknya cepat. Ini perjalanan. Kenapa kita di masa mendatang beberapa waktu ke depan terasa lama? Karena Ramadan bernafsu. Mata tak simbola. Akhir surah Luqman menyatakan tidak ada satupun orang yang tahu apa yang terjadi di esok hari. Akan terjadi apa kita tidak tahu. Maka pada saat kita sudah benar-benar merasakan bahwa yang berlalu walaupun hitungannya jauh lebih lama itu terasa cepat sekali, sedangkan waktu yang ke depan walaupun kadang-kadang tidak lama terasa begitu sangat lama. Inilah yang kemudian bahasa kita di setiap kita sedang mendapatkan kesempatan dan waktu itu kita bisa memaksimalkan, karena yang berlalu tidak akan pernah kembali, yang ke depan kita sampai mana juga tidak tahu. Maka Ramadan kita siapkan bahwa 1444 Ramadan ini yang sudah berlalu selamanya tidak akan pernah kembali, selamanya tidak akan pernah kembali. Yang masa yang akan datang, waktu-waktu yang tersisa, kita pun juga tidak tahu apakah kita bisa berlangsung sampai usai. Tapi yang pasti ini adalah sebuah fase perjalanan hidup kita. Kalau kita harus berpisah dengan Ramadan, ya begitulah perjalanan. Siapapun, kullu man 'alaiha fan. Semua bersifat fana, sementara, nggak abadi. Kebersamaan kita pun akan berakhir. Kajian Ahad pagi ini pun akan selesai habis ini. Mau selesai habis ini apa sampai nanti maghrib? Pak, kira-kira ngaji ini habis ini selesai apa sampai maghrib? Ya. Bahkan suatu saat, mohon maaf, suami istri pun suatu saat akan bisa. Orang tua anak pun akan bisa. Kenapa? Karena kita di tempat yang tidak abadi. Kita makan pun akan selesai. Setiap waktu pun akan terus bergulir. Habis ini pagi nanti jadi siang sore malam akan kembali dengan edisi yang berbeda. Maka alhamdulillah ketika hari ini kemudian tidak kita isi dengan pahala sholat witir, bahkan selesai Ramadan satu hari kita tinggalkan witir, nyeselnya itu nyesel selamanya. Kenapa? Gak akan ketemu lagi. Kalau hari ini kita tidak punya kendaraan, di toko masih banyak. Hari ini kita tidak bisa beli baju, habis raya masih ada yang jual bu. Jadi hari ini kalau saya tidak pegang uang,
tahan, simpan dulu. Jangan tinggalkan masjid. Tahan. Jangan dibelanjakan dulu. Belanjanya nanti habis hari raya. Kalau belanjanya hari ini, resikonya akhir Ramadan tidak akan istimewa. Ibarat suami mau kerja ke luar negeri yang 1 pekan lagi mau berangkat. Kira-kira ibu ditinggali suami ini apa di rumah saja ditunggu nih? Kira-kira yang mana? Suami 1 pekan mau pergi kerja luar negeri, pulang lagi tahun depan. 1 pekan mau berangkat, kira-kira sama istrinya itu ditunggoni apa ditinggali? Kenapa kok ditunggoni? Mari ini berangkat nih. Kita mulai mana kapan? Awas. Bahasa pemikiran ini kita siapkan untuk Ramadan. Sebentar lagi Ramadannya mau pergi. Ayo ditunggoni. Jangan ditinggal pergi. Jangan sibuk urusan baju lah, urusan makanan, urusan ini itulah. Kita tunggu nih sebentar lagi Ramadan pergi. Ramadan pergi, kalau suami tadi tahun depan kembali, memang tempatnya di sini. Ramadan tidak kembali, ibarat kapal hendak meninggalkan, siap-siap meninggalkan dermaga. Ketika sudah beranjak pergi hilang, nggak akan mungkin kembali. Kalau kita tidak siapkan, kalau kita masih sibuk dengan yang lain setelah Ramadan masih ada. Kajian subuh habis Ramadan masih ada, tapi kajian subuh spesial Ramadan belum tentu. Nunggu 11 bulan lagi. Kita harus siapkan ini bahwa kita akan berpisah. Berpisah untuk apa? Berpisah untuk apa? Berpisah dari satu ke satu yang lain, karena tempat kita adalah tempat yang bersifat sementara, untuk kembali berjumpa di tempat yang beda dengan tempat sebelumnya, yakni tempat yang bersifat abadi. Pertanyaannya, hadis Barok bin Azib yang tadi disebutkan dari hadis riwayat Ahmad tentang perjalanan seorang yang meninggalkan dunia, disebutkan oleh Nabi SAW, seorang mukmin pada saat diantarkan ke pekuburan, ke liang lahat, setelah diikuti 3 perkara kata Nabi SAW, yang 2 kembali, begitu ya? Yang 2 kembali. Seorang jenazah itu diikuti oleh 3, yang 2 kembali dan yang 1 tetap. Yang 2 ini ternyata selama hidupnya di dunia, ini yang dicari-cari, ini yang dikumpulkan, ini yang dibangga-banggakan. Pada saat seorang masih hidup, keluarga dan hartanya menjadi kebanggaan. Kemana-mana naik kendaraan yang itu, kemana-mana naik kendaraan itu. Bahkan kondisi kendaraan pun disesuaikan dengan selera, aromanya, desainnya, gayanya, disesuaikan supaya pada saat menaiki kendaraan dia nyaman, pede. Kalau sudah tidak bernyaman, boleh naik itu. Boleh naik itu. Bapak jangan dinaikkan itu. Naikkan satunya, yang atasnya ada atau naikkan yang rodanya itu tidak bulat, tapi rodanya bahasa kereta Jawa, rudo bapak, rupo menungso, bahasanya gitu. Baju yang Masya Allah ketika hari ini saya jenengan luar biasa. Bapak Ibu punya baju 1 setel apa 1 almari? Kira-kira sudah tidak bernyawa, baju mana yang dipakai, yang selama ini disenangi, yang selalu dipakai, yang dibanggakan ketika mengenakannya, atau yang tidak pernah mau dipakai? Sudah nyimpen belum? Nyimpen pun gak berani, nyimpen pun gak berani, tapi pada saat orang tidak bernyawa, itu yang harus dipakai.
yang tidak berjahit, terus gak ada jahit-jahitan, kesuai, ikat. Masya Allah. Dan yang satu gak kelihatan, sudah dimakamkan, sudah ditimbun dengan tanah. Mohon maaf, nangis berapa hari? Ditinggal oleh keluarganya yang tercinta, nangis berapa hari? Nggak akan terus-terusan menangis. 1-2 bulan mungkin, 1-2 tahun sudah nggak menangis. Baru menangis kalau lihat kenapa Bu? Eling bapak nek wayahe kate riyo ngene iki umat gak muli-muli nang masjid sing dikongkon ngirim nek keperluan kongkon nyiapi gak gelem mulai belas jalur dilayani tapi ngene iki wis gak ono sing dilayani. Hanya terkenang, nangisnya hanya terkenang. Ternyata apa? Yang tidak pernah diketahui manusia, yang hanya bisa dibenarkan dengan hati yang berisi iman, yang ini tidak kelihatan. Kata Nabi SAW, wa yabqa wahid, yang tinggal itu cuma satu. Saat semua sudah pergi, tiba-tiba datang si main ini atau si mukmin, nanti bahasanya Nabi mukmin dan kafir. Si mukmin ini tiba-tiba kedatangan makhluk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, rupawan, bersih, wangi, bersama itu nyaman. Makanya hati-hati kalau saya jalan ke masjid, ada perintah khusus dan aku tidak boleh masjid ini pakai busana terbaik. Jangan habis kegiatan sana sini kemudian Allahu Akbar, kasihan yang kanan dan kiri. Kasihan. Makanya sampai sholat Jumat, al-ghusl yaumul Jumat wajibun, sabab urutnya hadis itu begitu. Ada kumandang Jumat, sebelum dilaksanakan Jumat, orang dari mana saja, dari sawah, dari pasar, dari langsung kumpul. Kata Nabi SAW, mandi. Engkau mau menghadap kepada Allah. Masa modelnya seperti itu ya, kepada Allah. Coba kalau sudah ini rupawan, wangi, bersih, si mukmin mengatakan, siapa Anda? Tidak pernah kata, tapi kok saya melihat Anda senang. Dari mana Anda? Maka si makhluk ini tadi langsung mengatakan, saya ini amalmu waktu di dunia. Saya diutus oleh Allah untuk menemanimu hingga hari kiamat. Apa kata si main? Ya Rob, aqimis sa'ah hatta arji'a ila mali wa ahli. Ya Allah, kalau tahu seperti ini, segerakan kiamat ya Allah, supaya saya bisa segera bertemu kembali dengan harta saya yang sebenarnya dan keluarga saya yang sebenarnya. Pertanyaan, apakah keluarga kita hari ini yang sebenarnya? Harta kita hari ini yang sebenarnya? Atau hanya menjadi teman yang akan meninggalkan kita dan pernah kembali berjumpa? Kita mengatakan kita sehidup semati, pasangannya mati, mau ikut? Lesle, bapakmu wis mati, ibu pengen derek, ramun seenak kok, sayur dilanjutkan. Makanya ketika masuk pemakaman, ada satu doa ungkapan hati orang iman. Assalamualaikum ya kubur, dan sebentar, inna insyaallahu bikum lahiqun. Kapan-kapan
Rasul sama seperti itu. Kapan-kapan saya pun akan seperti Anda. Maka bagaimana ya saat ini kita harus berpisah. Kita harus berpisah, nggak pernah kita bisa menolak. Setelah ini kita selesai. Sebentar lagi selesai. Habis selesai, apa yang kita mau? Akankah subuh pagi ini tadi menjadi subuh yang akan menjadi makhluk yang tiba-tiba datang? Siapa kau? Aku adalah amal subuh. Aku akan menemani hingga hari kiamat. Ditemani dengan makhluk yang baik, rupawan, bersih, wangi, masya Allah. Ya Bu ya, nggak nempel itu ditempel-tempel gitu. Ya, ditempel-tempel itu. Kalau sudah nempel, makanya kata Nabi SAW, seorang yang soleh nanti di alam kuburnya itu diistirahatkan oleh Allah Ta'ala, ditidurkan seperti tidurnya kemanten baru. Masya Allah. Masih ingat tidurnya kemanten baru? Murid kelodakan, kelantakan, tak keroboh. Mana mereka? Seperti itu. Terus apa yang mau kita kerjakan? Apa yang kita siapkan supaya tidur kita di alam barzakh, di alam kubur kita seperti pengantin baru? Itu yang menjadi tanda-tanda waktu semakin mepet. Sebentar lagi kita akan bermain. Sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi kalau waktu dan kesempatan itu kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, kita nggak akan berjumpa. Suami istri diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihi wa azwajihi. Suami istri nanti akan sama-sama ketemu di surga adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu syarat, wa man sholaha min, siapapun di antara mereka yang soleh. Setelah kematian di alam barzakhnya masing-masing gak ketemu loh Pak, Bapak Ibu. Walaupun dimakamkan di dalam liang yang sama, ditumpuk. Oh, Bapak Ibu saya kira nangis. Rangkul-rangkulan apanya? Nggak bisa. Walaupun ditumpuk dalam liang yang sama, beda sudah. Walaupun amalnya soleh-soleha, beda, nggak ketemu, belum. Baru kemudian dibangkitkan masih harus melewati masa 50.000 tahun akhirat. Itu nanti belum kemudian hisab, mizan, kemudian kontoroh, kemudian jisr, sirot. Dia masuk ke jahanam dengan penuh luka atau secepat kilat langsung masuk surga. Baru di surga ditemukan, tuh Pak, Bu, ini saya ini. Kira-kira surga tidak begitu. Makanya saya kalau ibu-ibu sekarang dilihat bapak-bapak uratnya langsung putus, berarti ibu-ibu sekarang bidadari. Tapi kalau bapak-bapak lihat ibu biasa-biasa, mohon maaf, ibu tidak beri sakit hati dengan kata-kata saya. Jadi kalau ada wanita dilihat laki-laki uratnya belum putus, itu berarti bukan bidadari. Kalau bidadari itu dilihat oleh seorang, kata Nabi SAW, uratnya akan putus saking. Namanya mohon maaf, bidadari gak ada di sini. Ibu jangan tersinggung ya Bu. Bidadari gak ada kayak jenengan. Gak. Makanya tidak ada pikiran kotor. Lupa, terus di dunia sakmono suwinya bersama, masa di kono ketemu mana? Begini yang sampai di kono sama. Tidak ada. Itu pikiran kotor. Yang pasti bertemu. Setelah sekian lama berjauhan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir surat Kahfi, faman kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang berharap, siapa yang bercita-cita, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah,
Maka perjumpaan nanti itu bisa berjumpa dengan orang-orang yang salih, berjumpa dengan orang-orang yang dicintai. Antum ma'aman ahabba. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat, siapa yang kau cintai? Engkau ya Rasul. Satu. Yang kedua, dia sholat. Sholatnya selalu baca surat Al-Ikhlas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selalu baca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, zuhur Al-Ikhlas. Ketika jenengan ditanya, Bapak Ibu, setiap sholatnya kok baca surat Al-Ikhlas terus? Kenapa? Lah, ini alasannya. Alasannya termasuk pendek kali. Sahabat gak jawab itu, gak jawab itu. Kenapa engkau selalu baca surat Al-Ikhlas di setiap sholat? Karena saya cinta ya Rasul. Saya suka dengan saya, makanya saya baca terus. Apa kata Nabi? Engkau akan bersama yang kau cinta. Maka hari ini saya dengan cinta. Kalau hari ini saya dengan cinta Al-Quran, Al-Quran akan membersamai kita sampai di waktu perjumpaan nanti. Tapi kalau hari ini saya dengan sukanya ini nanti akan membersamai kita sampai kapan? Bapak meninggal, HP-nya ikut serta apa diambil sama anak? Kalau yang dipakai ibunya waktu jadi jenazah diambil apa? Dibiarkan. Maka ini menjadi sebuah rambu-rambu. Semua kita tidak akan pernah bisa lama dan abadi, dan kita siapkan. Kita harus berpisah. Cuma jangan berpisah selamanya, karena Nabi Nuh alaihissalam, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdayn min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Dijadikan gambaran jelas pada diri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi, seorang rasul. Doa langsung dijawab. La tatarqara al-ardi minal kafirin ya Allah. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir di muka bumi. Binasakan semua. Binasa. 6 bulan banjir di atas gunung. Tenggelam di laut 15 hari, berhenti Pak pencariannya. Kami tim SAR menyatakan proses pencarian jenazah dihentikan karena sudah melewati 15 hari. Ini 6 bulan di bawah air, di atas gunung, nggak ada apa-apa kecuali yang ikut naik batra. Sang putra saat itu, ya bunaya irkam, ayo nak ikut bapak naik ke batra ini, ayo. Enggak, saya akan menyelamatkan diri ke atas bukit, ke atas gunung Pak. Padahal bapaknya nanti, anaknya sholat subuh, anaknya mana? Ibunya sholat subuh berjamaah sampai isya putrinya mana? Ini kita jangan sampai nak kebersamaan kita hanya di sini. Kita bersama-sama, kita dalam satu rumah, kemana-mana, satu kendaraan sama. Ternyata kematian memisahkan kita. Pada saat air bah sudah tinggi, di atas bukit pun tenggelam, di atas gunung pun sudah terendam, sang anak mati. Apa kata si ayah? Wahai Allah, saya adalah hamba Engkau, dia adalah anak saya ya Allah. Gak bisa dimungkin seorang ayah dalam dagingnya binasa, dia tidak tega. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Sejak kematiannya Nuh, dia sudah keluar dari anggota keluarga. Dia sudah tidak lagi jadi anak. Innahu amalun ghairu shalih, karena amalnya tidak saleh. Apakah kematian akan menjadi perpisahan kita? Selamat. Makanya orang iman tidak boleh ketika ada orang meninggal kemudian berpisah. Berpisah untuk kembali. Silakan Bapak duluan.
Nanti saya akan nantikan saya di Teluk Bayu, jangan. Nantikan saya di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul. Silakan masuk ke berjumpa kembali, ditemukan kembali walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman yang diikuti mereka oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, diimanin al-haqna dzurriyyatuhum, mereka para orang tua akan ditemukan kembali nanti di surga. Maka hari ini kalau kemudian rasa rindu kepada orang tua kita yang sudah menghadap kembali kepada Allah, jangan disikapi dengan perasaan. Nanti yang muncul itu adalah kenangan-kenangan. Tapi sikapi dengan iman, akan menjadikan sebagai tambah kuat, semakin semangat untuk berusaha. Silakan Bapak berangkat dulu, nanti saya nyusul. Nantikan saya di sana. Rindu kita, sampaikan kepada Allah. Tidak apa-apa natap foto gambarnya, ingat kenangan-kenangannya, tapi sambut dengan impian bahwa kita nanti bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpisah di sini. Suatu saat anak-anak sudah besar, jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk selalu bersama orang tua, jangan dipaksa. Pergilah dari rumah ini, walau jaraknya 1, 2, 3. Berlatihlah untuk hidup sendiri. Ibu ayah akan mendoakan di sini. Bersama istrimu, bersama suamimu, berlatihlah hidup bagaimana engkau saling bisa memberi, menerima, saling melengkapi dan menyempurnakan. Kalau engkau berjumpa dengan pasanganmu, perilaku, tabiat buruknya, sabar, mintalah kebaikan di balik itu. Jangan gampang emosi. Disuruh, jangan ngomong bojomu lah, apa ini? Jangan saya ikut-ikut. Mereka sedang membangun, kan itu sedang belajar, asalnya tidak pernah bersama, ya kan? Satu biasanya tidurnya itu senyap sunyi, tiba-tiba punya suami bawa bor kalau tidur. Hari pertama, hari kedua sampai 1 bulan bisa tidur, Pak. Apakah kita bisa? Aduh, malah kok masnya dulu buat. Tapi suatu saat 1, 2, 3 tahun sampai 20, 30, 50 tahun kali itu ya, ketika tidak ada bor tidak bisa tidur. Ya, bornya sudah tidak ada, malah tidak bisa tidur. Awal tidak bisa tidur karena sudah biasa, ya kan, tidur ditemani. Akhirnya tidak bisa tidur. Kenapa? Pendampingnya sudah. Maka inilah yang mudah-mudahan di hari ke-25 ini, mudah-mudahan 10 hari yang terakhir saya dengan mendapatkan faedah, berkah dan lipatan pahala dari Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita dan kembali kepada siapapun kita siapkan dengan iman, dengan tawakal Allah bahwa kita tidak akan lama, tidak akan selamat. Kita bersifat sementara, kita pun akan berpisah dengan akan kembali berjumpa. Kita siapkan, kita berpisah sementara untuk bisa kembali berjumpa. Radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasyya. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita dan kita pun ridho atas kehendak Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti akan kembali berjumpa, dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian Allah, pada hari itu ya, mudah-mudahan bisa disampaikan dan
mudah-mudahan bisa menjadikan tambah iman, tambah semangat saya jenengan, terutama di hari-hari akhir tersisa, dan mudah-mudahan selesai Ramadan kita benar-benar dicatat sebagai hamba yang keluar dari dosa-dosa layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang. Mungkin itu ada sesuatu yang disampaikan atau langsung kita akhiri. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya dikit Ustaz. Ketika kita di dalam alam barzah menunggu kiamat, apa yang kita lakukan di dalam kubur tersebut? Ngapain gitu loh? Terus kemudian kan ada dengar ceramah bahwa kalau kita buruk amalnya maka kita merasa tersiksa. Berarti saya berpikir enak juga orang yang meninggal ketika sudah mendekati kiamat karena tersiksanya cuma sebentar. Sedangkan orang zaman dahulu, orang kafir, dia akan mengalami siksa yang sangat lama hingga menjalani kiamat nanti. Apakah benar seperti itu? Itulah yang terjadi dalam kehidupan dunia dengan analisa-analisa. Habis ini jenengan coba diikat dengan tali yang sampai tidak bisa gerak tapi suruh berdiri. Contoh ini saja. 1 menit itu seperti apa? 1 menit. Ya, saya jenengan masuk UGD. UGD itu enak apa? Baru sebab saya nggak boleh ada. Bapak masih sakit terus nggak panas, dicocokin, boleh begitu. Tersiksa itu nggak enak, walaupun sebentar. Jadi analisa tubuh enak mati terakhir kan begitu. Bahasanya apa? Kalau tadi terputus si mukmin tadi ngomongnya begitu. Si kafir atau yang tidak beriman, ya Allah batalkan kiamat. Kenapa? Dia yakin penderitaan yang dia terima, dia didatangi makhluk buruk, bau busuk, menyeramkan dan menghimpit. Wahai Rabb, batalkan kiamat. Dia yakin. Kenapa? Kalau sudah kiamat jauh lebih berat daripada. Bagaimana sikap kita? Sudah. Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Sering-sering doa. Bahasa kita yang disampaikan Nabi itu yang kita terima, dan itu daerah. Yang saya satu ditunjukkan, Bapak Ibu, itu rumah jenengan di Galaksi. Pengen bulan depan apa habis ini? Habis ini kan tadi. Nah, beda dengan Pak lapas itu Pak, akan jadi tempat tinggal jenengan saklawasi seumur pengen masuk habis ini apa tahun depan? Habis ini apa bulan depan? Nggak usah. Itu sudah stres, itu sudah penyiksaan bahasanya nih. Makanya yang kedua, baca surat Al-Mulk. Kata Nabi SAW, engkau akan dihindarkan dari azab kubur. Yang ketiga, hati-hati pada saat kita sedang di toilet. Percikan air najis akan menyebabkan orang disiksa dalam kubur. Hati-hati. Di dalam toilet kita sendirian, gak ada yang menemani, gak ada yang koreksi. Tapi dengan iman kita hanya. Makanya orang dulu sederhana. Kalau pergi-pergi kemana-mana bawa sarung. Silakan kemana-mana, tapi kalau sholat jangan pakai baju yang itu, ganti dengan sarung. Pastikan ketika mau sholat tubuh dan busanamu benar-benar suci. Jadi dengan yakinnya apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW, di sana nanti kita berusaha. Kita ada upaya apa? Upaya terhindar. Kayak apa? Banyak hadis-hadis kan mengerikan. Nah,
mengerikan itu, bos. Apa-apa sekali-kali dong bisa dalam mosok atau ngicip iblis. Mampir-mampir di kalau terminal bandara nggak apa-apa, kalau neraka jangan. Kadang-kadang jadi guyon. Model manusia kayak kualitas kita gini nggak mampir neraka, keliru dulu. Mampir dulu jangan cerita nih, cerita neraka ini. Ya orang itu perlu dilas loh. Jangan ngerti cerita nih. Alhamdulillah Allah majid nabi dan Allah mengikas al jannah wa a'udzu bika minan neraka. Jangan digunakan gurau. Ngeri. Seandainya aku diperlihatkan apa yang diberikan padaku, bisa kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu bahasanya kan. Makanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, lindungi, hindarkan kami dari azab kubur. Begitu. Cukup. Terima kasih Bapak. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.